Setiap hari, lebih dari 4.000 orang di seluruh dunia terinfeksi HIV. Meski sudah ada obat yang menekan perkembangannya, stigma dan salah paham masih menyebar lebih cepat dari virusnya. Saatnya kita memahami, bukan menghakimi. Apa itu HIV dan bedanya sama AIDS? HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sistem yang biasanya melindungi kita dari penyakit. Di mana si HIV bisa menular? HIV ini menular lewat pelukan, bersalaman, makan bareng, atau duduk sebelahan. Virus ini cuma bisa menular lewat cairan tubuh tertentu, yaitu darah, air mani, cairan vagina, dan nasi. Jadi, penularannya biasanya lewat beberapa cara. Yang pertama, hubungan seksual tanpa pengaman dengan orang yang terinfeksi. Yang kedua, berbagi jarum suntik, misalnya pada pengguna narkoba suntik. Yang ketiga, transfusi darah yang terinfeksi, meskipun sekarang udah jarang banget karena darah dicek dulu. Dan yang keempat, dari ibu ke bayi, kalau ibunya tidak minum obat pencegahan saat hamil. Dan terutama kalau kamu merasa pernah berisiko. Ketiga, gunakan pengaman kalau terpaksa dalam situasi berisiko. Dan yang terakhir, jaga pola hidup sehat. Virus HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4, yaitu jenis sel darah putih yang penting untuk melawan infeksi. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat tetap hidup sehat selama bertahun-tahun tanpa mengalami gejala yang signifikan, asalkan menjalani terapi ARV dengan disiplin. Namun, jika tidak diobati, HIV secara bertahap akan melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat pengidapnya rentan terhadap berbagai infeksi dan juga penyakit serius. AIDS adalah tahap akhir dari infeksi penyakit HIV, di mana sistem kekebalan tubuh telah rusak parah sehingga tidak lagi mampu melawan infeksi atau penyakit tertentu. AIDS ditandai dengan turunnya jumlah sel CD4 bawah 200 sel, atau munculnya infeksi oportunistik serius seperti tuberkulosis atau sarkoma kaposi. Namun, tidak semua orang dengan HIV akan berkembang menjadi AIDS, terutama jika infeksi HIV ditangani dengan pengobatan yang tepat. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Penekanan virologis ini merujuk pada pengurangan jumlah virus HIV dalam darah hingga tidak terdeteksi, yang memungkinkan pasien untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan mengurangi resiko penularan virus. Dalil tentang HIV atau AIDS bersumber dari Al-Quran dan hadis yang melarang perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, serta kaidah fikih yang menekankan penghindaran bahaya dan penerapan kemaslahatan. Beberapa dalil yang digunakan antara lain larangan membahayakan diri dan orang lain. QS Al-Baqarah 195 dan hadis. Dan kaidah menghindari kerusakan didahulukan atas kemaslahatan. Dalil dari Al-Quran dan hadis. Larangan membahayakan diri dan orang lain. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. QS Al-Baqarah 195. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis. Ayat dan hadis ini menjadi dasar untuk menjauhi perbuatan yang dapat menularkan virus HIV, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Penderita Human Immunodeficiency Virus HIV atau Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS kerap kali mendapat citra negatif sebab selalu dihubungkan dengan perilaku asusila.
Sehingga, sikap demikian membuat pengidap penyakit mematikan yang seharusnya mendapat dukungan moral dan material ini semakin terpuruk. Perlakuan demikian juga bisa timbul dari orang-orang yang terlalu khawatir, tertular karena terlalu melebih-lebihkan. Biasanya sikap ini muncul akibat kurangnya wawasan tentang penyakit HIV atau AIDS. Lalu, bagaimana sikap yang sebenarnya terhadap penderita penyakit ini menurut Islam? Pada dasarnya, orang yang terkena HIV/AIDS merupakan orang yang sakit sebagaimana umumnya. Artinya, ia tetap mendapat perlakuan manusiawi seperti mendapat pelayanan medis yang layak dan support dari orang-orang dekat agar